Hai guys, welcome back to our YouTube channel. Saya Nanda dari kelompok KKN 76. Dan saya Rizky Putu Lestari. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu COVID-19. Nah, di video kita yang kedua ini kita akan membahas tentang dampak dari COVID-19 dan juga pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut dengan PSBB, guys. Sebelum kalian menonton videonya, jangan lupa support kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Jadi guys, COVID-19 memberikan dampak yang sangat terasa bagi seluruh masyarakat Indonesia, apalagi sejak diberlakukannya PSBB. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 pasal 1 dijelaskan bahwasanya pembatasan sosial berskala besar atau biasa kita menyebutnya dengan PSBB ialah pembatasan kegiatan tertentu penduduk di suatu wilayah yang terinfeksi oleh coronavirus disease atau biasa kita menyebutnya dengan COVID-19. Untuk dapat diterapkan PSBB, suatu wilayah, provinsi, kabupaten, atau kota harus memenuhi dua kriteria, yaitu yang pertama, yaitu jumlah kasus atau jumlah kematian penyakit itu meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Yang kedua, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Ada 8 sektor yang diizinkan operasi selama masa PSBB. Yang pertama ada sektor kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, hingga apotik dan toko peralatan medis. Yang kedua ada sektor pangan, makanan dan minuman seperti restoran hingga warung Tegal. Yang ketiga ada sektor energi seperti pembangkit listrik, unit, dan layanan transisi. Yang keempat ada sektor ekspedisi barang seperti JNE, JNT, hingga kantor pos dan distribusi bahan bakar minyak seperti pom bensin Pertamina. Yang kelima, ada sektor keuangan seperti kantor bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran dan mesin ATM. Yang keenam, ada sektor layanan internet, penyiaran dan kabel. Yang ketujuh, ada sektor perdagangan seperti toko bangunan serta toko ternak dan pertanian. Dan yang terakhir, sektor media seperti media cetak dan media yang lainnya. Pelaksanaan PSBB yaitu meliputi yang pertama ada peliburan sekolah dan peliburan tempat kerja, yang kedua ada pembatasan kegiatan keagamaan, yang ketiga ada pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, yang terakhir ada pembatasan moda transportasi. Selain PSBB nih guys, ada juga upaya yang disebut dengan istilah karantina wilayah. Nah, kira-kira apa nih perbedaan dari PSBB sama karantina wilayah? Jadi perbedaan dari PSBB sama karantina wilayah ini sendiri yaitu kita membahas yang pertama dari segi PSBB-nya dulu ya. Kalau PSBB ini dia tidak membatasi seluruh kegiatan masyarakat dan masyarakat masih bisa beraktivitas seperti biasa, namun tetap ada batasan. Nah, kalau karantina wilayah sendiri ini yaitu penerapan karantina di suatu daerah dengan penjagaan ketat di setiap area perbatasannya supaya tidak ada yang keluar maupun masuk dari wilayah tersebut. Jadi di sini kami mengambil contoh penerapan PSBB yaitu di wilayah Surabaya Raya. PSBB Surabaya Raya merupakan pemberlakuan PSBB di 3 daerah, yaitu diantaranya Surabaya, Sidoarjo, dan juga Gresik. Mengapa harus 3 wilayah ini? Karena wilayah-wilayah tersebut menunjukkan bahwa angka COVID-19 sangat berkembang dengan pesat dan tidak menunjukkan penurunan sama sekali, sehingga pemerintah merasa perlu untuk menerapkan PSBB di wilayah tersebut. PSBB di Surabaya Raya diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 22 April 2020 oleh Gubernur Jawa Timur, yaitu Ibu Khofifah Indar Parawansa. Pemberlakuan PSBB di Surabaya Raya dimulai pada tanggal 26 April hingga 11 Mei 2020 yang disebut sebagai tahap pertama, dilanjut tahap kedua pada tanggal 12 Mei hingga 26 Mei, dan dilanjut lagi hingga tahap ketiga yaitu pada tanggal 27 Mei hingga
8 Juni 2020. Perpanjangan PSBB ini dikarenakan tetap meningkatnya angka pertumbuhan kasus baru COVID-19, sehingga pemerintah menetapkan perpanjangan PSBB saat itu. Namun, saat ini setelah tanggal 8 Juni, PSBB di Surabaya Raya sudah tidak diterapkan lagi. Namun, pemerintah lebih meningkatkan dan mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan dan meningkatkan pemahaman masyarakat pada protokol-protokol kesehatan yang ada. Protokol kesehatan sudah kita sebutkan di video sebelumnya ya, karena di situ lengkap pembahasannya tentang COVID-19 dan menjaga kesehatan supaya tidak terkena virus corona. Dari mulai kita memakai masker, membawa hand sanitizer, dan lain-lain. Nah, menurut kalian nih guys, sudah efektifkah penerapan PSBB yang ada di Indonesia maupun di daerah-daerah yang kita sudah menyebutkannya tadi? Menurut kalian nih, apakah angka corona yang ada di Indonesia semakin menaik atau menurun sejak adanya PSBB nih? Jangan lupa untuk komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you next video guys, bye.